wasallam rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunaihi, sampai ke pertengahan kedua telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-25, haddatsana Hannad bin Sariy haddatsana Abdurrahman bin Abi Zanadi an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu aktasilu ana wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'arun fawqal jummati dunal wafrati. Dari Sayyidatuna Aisyah, beliau pernah meriwayatkan kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dulu aku pernah mandi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu wadah yang sama. Wa kana lahu sya'arun fawqal jummati dunal wafrati. Wa kana lahu sya'arun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut fawqal jummati dunal wafrati, di atas jummah dan di bawah wafrah, di antara jummah dan di antara wafrah. Kalau jummah itu istilah untuk rambut yang sudah sampai ke pundak, sedangkan kalau wafrah itu istilah bagi rambut yang sampai ke telinga, ujung telinga bagian bawah sini. Nah, rambut Nabi Muhammad SAW menurut riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, rambut Nabi Muhammad SAW itu di antara jummah dan wafrah, jadi di antara pundak dan telinga bagian bawah. Nah, kemudian kalau tadi di riwayat tadi Sayyidah Aisyah mandi bersama Nabi Muhammad SAW, jangan dikira yang aneh-aneh, jangan dikira seperti kita. Wadhahir min kamali hayaihima asatru. Yang jelas dari riwayat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berdua mandi, yang jelas itu as-satru. Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Aisyah sama-sama menutup aurat. As-satru menutup. Fadhahir anahu lam yahsul an-nadar ilal aurah, dan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatuna Aisyah tidak melihat auratnya masing-masing. Sayyidatuna Aisyah tidak melihat auratnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW tidak melihat auratnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bal surriha bidzalika fi ba'di riwayati ana Aisyah kaqaulihi ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Dan ini memang sudah dijelaskan di berbagai riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Ma ra'aitu minhu, aku Sayyidatuna Aisyah tidak pernah melihat auratnya Nabi Muhammad SAW, wala ra'a minni, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat auratku. Itu seperti itu. Jangan dibayangkan seperti kita, akan tetapi Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatuna Aisyah, beliau berdua memiliki rasa malu yang tinggi. Kemudian ketika mandi sama-sama menutup aurat dan tidak melihat auratnya satu sama lain, begitu. Akan tapi yang kita fokus di sini yaitu bagaimana sifat rambutnya Nabi Muhammad SAW, yaitu fauqal jummah duna wafrah, di antara jummah dan wafrah, di antara pundak dan ujung telinga yang bawah. Kemudian hadis yang ke-26, haddatsana Ahmad bin Mani'in haddatsana Abu Qatanin haddatsana Syu'batu an Abi Ishaqa anil Barra ibni Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an bu'aida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi.
Dari Sayyidina Al-Bara' bin Azib, beliau pernah meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau orang yang marbu'an. Marbu'an itu orang yang memiliki postur tubuh yang sedang. Bu'aidama bainal mankibaini, jarak di antara kedua pundak beliau jauh. Maksudnya beliau memiliki pundak dan dada yang lebar. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi, dan Nabi Muhammad SAW memiliki rambut tadribu syahmata udunaihi, yang sampai ke syahmata udunaihi, kedua telinga beliau yang bagian bawah, asyahmah itu. Kemudian hadis yang ke-27, haddatsana Muhammad bin Basyarin haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu li Anasin kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil jadi wala bis sabat wa kana yablugu sya'ruhu syahmata udunaihi. Dari Sayyidina Qatadah, beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Anas, qultu li Anas, aku Sayyidina Qatadah bertanya kepada Sayyidina Anas, kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Sayyidina Anas menjawab, lam yakun bil jadi wala bis sabdi. Lam yakun bil jadi, tidak keriting, wala bis sabti, dan juga tidak lurus. Wa kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi, dan Nabi Muhammad SAW memiliki rambut yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi, yang panjangnya sampai ke bagian telinga bawah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang ke-28, haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Thalib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qatmatan walahu arba'u ghadair. Dari Sayyidatuna Ummi Hani binti Abi Thalib, beliau meriwayatkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qatmatan, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekah, walahu arba'u ghadair, dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambut beliau lahu arba'u ghadair, memiliki 4 jalinan rambut, 4 pintalan rambut. Nanti insyaallah akan dijelaskan di kitab, sedikit dijelaskan di kitab Wasail Wusul ila Syam'i Rasul. Yang penting Nabi Muhammad SAW ketika itu pernah rambut beliau memiliki 4 jalinan rambut. Kemudian hadis yang ke-29, haddatsana Suwaid bin Nasrin haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'marin an Thabit al-Bunani an Anasin anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udunaihi. Dari Sayyidina Anas, beliau meriwayatkan anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udunaihi, pernah panjangnya sampai ke pertengahan kedua telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang hadis yang ke-30, hadis selanjutnya, haddatsana Suwaid bin Nasrin haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Zuhri haddatsana Abdullah bin Utbah an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdulu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yufrikuna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in thumma farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Riwayat dari
Sayyidina Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dulu yasdilu atau yasdulu sya'rahu, dulu pernah mengurai atau membiarkan rambut beliau. Wa kanal musyrikuna yafrukuna ru'usahum, dan ketika itu dulu orang-orang musyrik yafrikuna ru'usahum, membelah rambut-rambut mereka. Wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum, dan ketika itu pula para ahli kitab yasdiluna ru'usahum, menguraikan atau membiarkan rambut-rambut mereka. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi, senang muwafaqata, berpenampilan mirip seperti ahlil kitabi. Muwafaqata itu kalau kasar kalau secara bahasanya muwafaqata itu cocok atau sesuai atau sama atau mirip. Ahlul kitabi kepada ahli kitab, fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in, di dalam perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat. Summa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah rambut beliau. Nanti insyaallah akan dijelaskan. Kemudian hadis yang ke-31, haddatsana Muhammad bin Basyarin haddatsana Abdurrahman bin Muhdiyin an Ibrahim bin Nafi al-Makki an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza dhafairi arba'in. Dari Sayyidatuna Ummu Hani, beliau meriwayatkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dza dhafaira arba'in, rambut beliau memiliki 4 jalinan rambut. Alhamdulillah dah selesai bab yang ketiga tentang hadisnya. Kemudian akan Al-Fakir sedikit bacakan bagaimana sifat rambut Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab Wasail Wusul ila Syama'ilil Rasul. Kan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajila sya'ri hasanahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki rajila sya'ri, rambut yang berombak, hasanahu, yang sangat indah. Laisa bisabdi walal ja'dil qatat, sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa bisabdi, tidak lurus, walal ja'dil qatat, dan juga tidak keriting yang sangat. Wa kana idza masyatahu bil musti ya'ti ka'annahu khubukur ramal, dan ketika Nabi Muhammad SAW menyisir rambut beliau dengan sisir, ya'ti ka'annahu khubukur ramal, seakan-akan terlihat seperti garis-garis yang ada di pasir. Kalau misalnya ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, lihat kalau di pasir, entah itu di pantai atau di taman, kalau kita tarik garis, nanti kan akan terlihat garis yang rapi. Bahkan ada seni melukis atau seni menggambar di atas pasir. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menyisir rambut beliau, bekas sisiran rambut beliau sangat indah seperti garis yang ditarik, garis yang digambar di atas pasir. Sangat rapi, sangat indah. Wa rubbama ja'alahu ghadaira arba'an, dan terkadang Nabi Muhammad SAW menjadikan rambut beliau ghadaira arba'an, menjadi 4 jalinan rambut.
yukhriju kulla udhunin min baini ghadirataini, dan Nabi Muhammad SAW mengeluarkan telinga beliau min baini ghadirataini, dari dua jalinan rambut. Nah, mungkin kalau kita artikan jalinan rambut itu apa, bagian yang ada di kepala. Nabi Muhammad SAW terkadang memiliki 4 jalinan rambut, dan kadang Nabi Muhammad SAW mengeluarkan telinga beliau dari 2 jalinan rambut. Mungkin ada 4, 1, 2, kemudian 3, 4, 2 di belakang telinga, 2 di depan telinga. Dan Nabi Muhammad SAW mengeluarkan telinga beliau di antara 2 jalinan rambut Nabi Muhammad SAW. Insyaallah seperti itu. Wa rubbama ja'ala sya'rahu ala udunaihi, dan terkadang Nabi Muhammad SAW menjadikan rambut beliau ala udunaihi, ada di atas kedua telinga beliau. Dan terkadang Nabi Muhammad SAW menjadikan rambut beliau ada di kedua telinga beliau. Kalau tadi kan ada 4 jalinan rambut, ada yang di depan, ada yang di belakang. Tetapi terkadang Nabi Muhammad SAW menjadikan rambut-rambut beliau ada di atas kedua rambut beliau. Fatabdu wa sawalifuhu tatala'la'u, dan ketika rambut Nabi Muhammad SAW dijadikan seperti itu di atas kedua telinganya, maka akan tampak kulit leher Nabi Muhammad SAW yang warnanya putih, ya tatala'la'u, bersinar, bercahaya dengan cahaya yang sangat indah. Wa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunal jummah wa fawqal wafrah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang ada di antara jummah dan wafrah. Dunal jummah di bawah jumrah, fawqal wafrah di atas wafrah, di antara pundak dan telinga bagian bawah. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila mankibaihi, dan pernah pula rambut Nabi Muhammad SAW yadribu ila mankibaihi, sampai menyentuh kedua pundak beliau. Wa katsiran ma yakunu ila syahmati udunaihi, dan kebanyakan biasanya model rambut Nabi Muhammad SAW ila syahmati udunaihi, berada di berada di telinga Nabi Muhammad SAW yang bagian bawah. Kebanyakan seperti itu. Dan ini riwayat-riwayat ini tidak bertentangan, karena yang namanya rambut seseorang pasti gak mungkin dari lahir sampai meninggal modelnya sama seperti itu terus. Mesti akan tumbuh, dan ketika sudah panjang pasti akan dicukur atau dipotong. Nah, ini riwayat-riwayat ini menjelaskan bahwa kadang rambut Nabi Muhammad SAW itu ada di tengah-tengah telinga beliau, dan kadang sampai ke telinga beliau yang bagian bawah, terkadang di antara telinga bagian bawah sampai ke pundak, dan terkadang pula rambut Nabi Muhammad SAW sampai menyentuh pundak beliau. Seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi ba'ida ma bainal mankibaini wa lahu sya'arun ila mankibaihi wa fi waqti ila syamati wa fi waqti ila nisfi jinahi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hasanal jismi, memiliki bentuk tubuh yang indah, ba'ida ma bainal mankibaini, memiliki dada dan pundak yang lebar, lahu sya'arun ila mankibaihi, beliau memiliki rambut yang terkadang sampai ke kedua pundak beliau, wa fi waqtin ila syahmatai udunaihi, dan terkadang pula di beberapa waktu rambut beliau sampai ke bagian bawah telinga, wa fi waqtin ila nisfi udunaihi, dan terkadang sampai di pertengahan telinga. Nah, kemudian tentang hadis yang ke
30. Sedikit tentang menjelaskan hadis yang ke-30. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengurai rambut beliau, tidak dibelah modelan rambutnya. Wa kana musyrikuna yufrikuna ru'usahum, dan ketika itu pula para orang-orang musyrik model rambut mereka dibelah menjadi dua. Wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi pada zaman itu pula mereka menguraikan, melepaskan rambut-rambut mereka. Wa kana yuhibbul muwafaqatul ahli kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'in, dan Nabi Muhammad SAW senang untuk cocok, untuk sama seperti para ahli kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in, di dalam sesuatu, di dalam perkara yang mana tidak diperintahkan oleh syariat. Summa faraka Rasulullah SAW ra'sahu, kemudian Nabi Muhammad SAW membelah rambut beliau. Nah, gini, model rambut dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW ada yang namanya sadel, ada yang namanya farq. Kalau farq itu model rambut belah tengah, rambutnya dibelah menjadi dua, ada terkadang dibelah tengah, ada yang dibelah di bagian kanan, kadang di bagian kiri. Intinya disisir dengan model rambut yang dibelah. Dan ada juga, dan kebalikannya, yaitu model rambut sadel, nggak disisir, nggak dibelah sama sekali, akan tetapi dibiarkan terurai begitu saja. Nah, Nabi Muhammad SAW dulu ketika awal-awal beliau berada di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW menjadikan model rambut beliau sadel, diurai, tidak dibelah, sebagaimana model rambut para ahli kitab yang ada di Madinah. Tujuannya mana tadi? Lita'allufihim, supaya menarik simpati orang-orang para ahli kitab yang ada di Madinah, supaya mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika di awal-awal berada di kota Madinah, dan ketika arah kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis, model rambut Nabi Muhammad SAW itu sadel, diurai, tidak disisir belah. Lita'allufihim, Nabi Muhammad SAW menjadikan model rambut beliau seperti itu, lita'allufihim, supaya menarik simpati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Falam yanfa' fihim dalik, akan tetapi hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak memiliki pengaruh apa-apa kepada mereka. Wa ghalabat alaihim syikwa, dan bahkan sudah hati orang-orang ahli kitab pada zaman itu sudah keras, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu umira bi mukhalafatihim fi umurin kasirah, maka dari itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbeda, tidak sama dengan mereka fi umurin kasirah, di perkara-perkara, di hal-hal yang banyak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kan dikatakan di hadisnya, wa kana yuhibbu muwafaqati ahli kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'un. Nabi Muhammad SAW suka mirip-mirip, untuk cocok sama dengan para ahli kitab di perkara-perkara, di hal-hal yang tidak diperintahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifatnya wajib atau sifatnya sunnah. Jadi hal-hal yang tidak ada perintahnya, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu perintah yang sifatnya wajib atau sifatnya sunnah, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sifatnya mubah atau boleh-boleh saja, Nabi Muhammad SAW lebih suka untuk mirip atau sama dengan ahli kitab dengan alasan yang seperti itu, untuk menarik simpati orang-orang Yahudi. Akan tetapi karena sudah terlanjur orang-orang Yahudi tidak mau menerima agama Islam, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbeda, untuk berpenampilan tidak sama dengan orang-orang ahli kitab. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad SAW lebih senang untuk berpenampilan sama dengan ahli kitab daripada berpenampilan sama dengan orang-orang musyrik? Karena litamasuki ulaika bi baqaya syara'i rusul, karena yang namanya ahli kitab, orang Yahudi ketika itu masih berpegang dengan syariat-syariat, dengan sisa-sisa syariat rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa haula'i wasaniyuna la mustanada lahum illa wajadu alaihi aba'ahum. Nah, dan karena para orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ajaran yang mereka lakukan, ajaran yang mereka anut, la mustanada lahum, tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada tidak ada pondasinya sama sekali. Kalau orang-orang ahli kitab, mereka mengamalkan, mereka berpegang dengan syariat rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau orang-orang musyrik, mereka menganut kepercayaan yang tidak ada dasarnya sama sekali, hanya ikut-ikut apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Nah, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana model rambut Nabi Muhammad SAW, bagaimana sifat-sifat rambutnya Nabi Muhammad SAW. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita, ilmu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikian, apabila ada salahnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.